Ainara gimana nih? Mungkin kan sekarang karirnya semakin sukses nih, udah banyak apa namanya udah jadi entrepreneur lah ya. Sekarang juga menghadiri beberapa event, jadi pembicara seperti apa sih Kak mungkin sekarang lebih sukses? Ya, apa ya, berusaha untuk berdakwah aja sih, untuk menebarkan positive vibes juga, untuk bisa menginspirasi sesama perempuan, biar supaya apa ya, kita biar bisa saling memberdayakan lah, saling empowering, saling menguatkan satu sama lain, dan sama-sama apa ya, menjadi syiar buat yang lain bahwa muslimah atau perempuan bisa juga untuk sukses gitu. Gimana sih hari ini mungkin ketemu sama entrepreneur-entrepreneur lainnya gitu, terutama kan perempuan juga sama entrepreneur sendiri. Seneng banget, aku ngerasa excited banget karena selama ini kan biasanya dunia aku kan cukup di kayak ya di rumah aja gitu kan, terus juga lingkungan atau circle aku kan kemarin terbatas di kajian-kajian. Sekarang bisa lebih banyak mengenal lagi perempuan-perempuan terutama muslimah, bahwa muslimah juga bisa berkarya, muslimah juga bisa produktif dan inspiratif gitu. Mereka banyak sekali yang memang sudah leading multinational company. Jadi apa ya, benar-benar membuka cakrawala dan wawasan yang lebih luas lagi gitu buat aku, dan itu sangat-sangat inspiratif sih dan memotivasi aku supaya bisa apa ya, terus untuk leading company aku sendiri supaya juga bisa bermanfaat lah buat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas gitu. Kayaknya jadi bingung nggak sih antara memilih untuk di entertainment dan di usaha nih? Sebenarnya nggak perlu bingung ya, yang penting kita punya time management sih, yang penting itu aja yang dijaga ritmenya, karena entertain sama entrepreneur sama usaha sama entrepreneur itu menurut aku saling bersinergi ya, saling mendukung satu sama lain. Kenapa? Karena kita dalam bidang usaha juga pasti membutuhkan exposure ya kan, yang mana exposure itu kan kita dapatkan di entertain gitu. Dengan kita menjalankan usaha sambil kita jadi entertainer juga kan bisa saling support nih satu sama lain untuk bisa mengekspos kita punya bidang usaha, dan di sisi lain juga menjadi brand image yang bagus untuk kita sebagai entertainer dan juga sebagai ya inspirator lah istilahnya untuk ya sesama gitu. Kak, tapi bagi waktu sama anak sendiri bagaimana sih, kan Kak Ina juga sibuk. Ya pintar-pintar kita bagi waktu lah, kita sebagai ibu kan pasti sudah ada naluri kita untuk mau bersama anak-anak terus. Sepintarnya kita bagi waktu, misalkan emang ada kegiatan yang sekiranya ini anak-anak bisa ikut atau kids friendly, anak-anak aku ajak gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan sama sekali, mungkin aku bisa mengganti itu di tanggal yang lain yang sekiranya mereka juga bisa hadir, bisa ikut gitu. Atau mungkin bisa update sedikit nggak sih kemarin masalah pertemuan dengan Bang Virgon gitu, ngomongin masalah apa sih, mungkin ada updatean masalah royalti atau apa gitu mungkin. Ya, kita sebenarnya waktu kemarin itu memang sudah ada obrolan untuk ke arah sana, untuk berdamai. Tapi kan lagi-lagi dari pihak Virgonya kan dia tidak bisa mengambil keputusan sepihak saja. Ternyata beliau juga harus melibatkan beberapa pihak gitu. Misalkan salah satunya dari pihak manajemen. Ya, harapan kita sih sebenarnya kalau memang untuk berdamai sebenarnya cukup melibatkan keluarga saja sih, karena kan biar bagaimanapun urusan kita ini kan internal sebenarnya gitu, masalah keluarga. Jadi ya sudah sepatutnya kita selesaikan ini di luar dari pengadilan dan antar keluarga saja gitu, tidak perlu melibatkan pihak ketiga, keempat dan seterusnya gitu, karena ketika kita melibatkan terlalu banyak pihak yang memberikan saran dan masukan, belum tentu itu bisa solutif gitu. Malah yang ada ya walau alam ya, kita juga nggak mau, malah yang ada menjadi semakin memperkeruh keadaan gitu, karena terlalu banyak suara gitu kan. Kak, setelah pertemuan kemarin apakah ada komunikasi? Sempat ada komunikasi, cuman beberapa hari ini aku belum dapat kabar lagi update-nya seperti apa dari pihak Virgon gitu. Setelah pertemuan kemarin hasilnya apa sih?
Hasilnya kalau dari updatean yang aku dapat dari tulangnya, dari omnya sendiri, dia bilang aku disuruh sabar, tunggu gitu info lebih lanjut lagi dari pihak Virgon. Cuman sampai hari ini karena belum ada kabar, jadi ya sudah gitu. Ya aku kan karena waktu jalan terus ya, proses hukum terus berjalan ya, aku juga tetap harus berdiskusi lah bersama lawyer aku untuk menentukan bagaimana sih ini bijaknya untuk kedepannya gitu. Kak, dari Tapi dia pertemuan menyedihkan itu nggak ada sih, kayak isu dari- soal rujuk gimana sih? Sebentar, kemana? Dari pertemuan itu katanya ada isu soal rujuk sendiri, bagaimana? Oh, kalau rujuk sih apa ya, untuk arah sana sih aku belum nggak kepikiran sih, karena proses hukum juga masih berjalan dan sampai hari ini belum ada apa ya istilahnya etiket baik ya bisa dibilang ya untuk dari pihak Virgon mencabut laporan polisi dan gugatan bandingnya gitu. Ngomongin soal anak-anak nih, kemarin juga sempat ketemu sama Mami Eva, seperti apa sih anak-anak? Aku kurang tahu karena kebetulan waktu Opung Eva datang ke rumah aku lagi di luar sih, cuman memang sudah ada omongan ke aku untuk minta izin ketemu cucu, jadi ya udah aku kasih. Terlepas dari apa yang terjadi di media sana dengan pernyataan-pernyataan yang cukup mencengangkan dan kontroversi, aku anggap beliau masih ada hubungan darah lah dengan anak-anak. Riana sendiri kan kemarin memenangin royalti, hak asuh anak dan nafkah segala macam ya Kak. Mungkin dari pertemuan kemarin itu gimana sih dari pihak Virgonnya untuk masalah ketiga itu, dari nafkah, royalti dan anak sendiri? Apakah ada keberatan dari pihak Virgonnya ataukah emang udah oke-oke aja menyetujui, atau bisa dikatakan win to win solusinya gitu? Ya, sebenarnya sebenarnya keputusan poin-poin mengenai nafkah anak dan royalti itu kan sebenarnya bagian dari bukan nafkah anak ya, itu adalah bagian dari harta gonogini atau harta bersama gitu, yang mana di dalamnya adalah aku dan Virgon gitu. Jadi hal-hal tersebut kan harusnya bisa kita bicarakan secara internal. Mungkin kalau kita mau melibatkan orang-orang yang kita anggap bijaksana, kita bisa melibatkan perwakilan dari masing-masing keluarga besar. Misalnya seperti kemarin aku melibatkan abang aku, Drian, dan dia melibatkan omnya, Tulang Anto gitu. Itu sebenarnya sih cukup menurut aku ya untuk kita bawa, itu mungkin kita kukuhkan nanti di notaris atau seperti apa supaya drama proses hukum yang bergulir ini bisa cepat selesai gitu kan. Ya siapa sih yang mau berlama-lamaan ya kan untuk menguras tenaga, pikiran dan biaya gitu untuk terus-terusan ngurusin perihal tersebut gitu kan. Aku juga di sisi lain harus ngurusin, ada banyak lah yang aku urus selain anak-anak, kan juga ada bisnis yang harus aku urus gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih Allah mengetuk pintu hatinya ya dan melembutkan hatinya supaya bisa memutuskan secara cepat dan tepat dan bijaksana. Berarti dalam artian dari pihak sana belum menyanggupi atau menyetujui atau gimana sih Kak, kalau kayak gitu? Nah itu juga yang masih jadi pertanyaan aku, sebenarnya maunya tuh apa, karena dari aku dan keluarga besar aku sendiri kita sudah menunjukkan etikat baik. Ketika kita disuruh datang untuk ngobrol diskusi bareng, kita datang gitu. Tapi ya putusan itu kan balik lagi ke beliau ya, karena kan ini nggak mungkin aku ngambil putusan sebelah pihak kan gitu. Kak, tentang Kak Kia katanya yang bilang kalau Kak Inara itu tauladannya dia sendiri bagaimana sih? Siapa? Kak Kia bilang kalau Kak Inara itu tauladannya siapa? Kia Putri. Oh, Itu gimana? Bilang Kak Inara tuh tahu Tauladannya lawannya dia, inspirasinya dia itu gimana? Udah lama nggak sih dari tadi? nggak tahu kalau itu sih. Kemarin kan Karena kan dedinya- bisa dibilang baru kenal juga. Kemarin kan tahun baruan anak-anak sama dedinya sama kakak juga. Itu rencananya setelah dadakan atau gimana sih Kak? Enggak sih, udah direncanain, memang dedinya mau ketemu sama anak-anak aja. Tadinya kan juga dia mau nginep di satu hotel yang sama supaya waktunya dia sama anak-anak lebih lama. Cuman karena ada satu hal dan lainnya jadi berhalangan, akhirnya disempetin untuk datang main aja sih sama anak-anak. Berarti Tapi secara komunikasi langsung dengan Bang Virgo sejauh ini maksudnya oke-oke aja gitu, nggak ada permasalahan? Dari terakhir kita ketemu di sana di
SCTV Tower untuk bisa diskusi perihal royalti ini. Aku belum ada dapat kabar apapun lagi sih dari Virgon. Cuman dapat kabar terakhir itu sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu dari omnya. Habis itu udah belum ada kabar apa-apa lagi sih. Secara langsung itu menurunkan ego kalian masing-masing. Iya, jadi ya ditunggulah kabar dan etiket baiknya untuk bisa sama-sama duduk bareng untuk bisa kita selesaikan itu secara kepala dingin. Berarti belum ada perdamaian nih Kak, antara Kak Inara sama Kak Virgon sendiri, walaupun sudah bertemu. Definisi damai itu kan yang sebenarnya adalah kita sama-sama mencabut kita punya laporan polisi dan gugatan. Tapi kan perihal laporan polisi dan gugatan ini kan beliau yang lebih dulu gitu, istilahnya aku nih akibat. Jadi penyebabnya ya dari pihak Virgon gitu. Jadi ada baiknya kalau Virgon yang bisa lebih dulu lah untuk untuk mengupayakan solusi damai tersebut sih. Ya kan kakak kemarin dalam sidang kemarin ya nggak hadir ya. Dan dari pihak sebelah itu bilang kalau dari kakak ada kejanggalan. Gimana tuh kakak nanggepinnya? Gimana? Ada kejanggalan Dari Kak dalam. Inara sendiri bilang, dari pihak sana katanya Kak Inara ada kejanggalan dari hak royalti sendiri Kak. Ya, gitu. Kejanggalan, kalau masalah janggal nggak janggal itu kan subjektif ya. Kalau mau secara objektif kan kita mesti sama-sama buka undang-undang terkait kenapa akhirnya hakim yang mulia hakim bisa memutuskan perihal tersebut, kan nggak mungkin berdasarkan suatu hal yang subjektif gitu, atau ya bisa dibilang kan itu karena de facto ya ada pasal-pasal yang memang tercantum lah dalam undang-undang gitu perihal royalti, bahwa royalti adalah harta gono gini. Kalau mau lebih lanjut atau lebih detail mengenai itu kan aku rasa itu bukan ranah